Itu malaikat yang gak pernah maksiat ngaku bahwa kami gak pernah mengenal Engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak pernah menyembah Engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Gimana sama kita? Itu kan mesti juga kita tahu ya. Idul Fitri biasanya sampai keluar-luar tuh semua mentok ke rumah jadi gitu, rumah Pak RW, Pak Aris, terus Haji Ahmad mantan RT itu muncul, Haji Ahmad itu muncul ya, RT mantan RT. Udah taunya ada orang lempengan di atas binteng, ditaruh sejadah di situ di atas binteng. Kata dia, ini apaan ya? Ya emang lempengan ada corongnya, jadi dia tahu. Begitu emang udah bau pakai dia endus, ya, tegesin gitu baunya. Lah iya bener di binteng, usah kagak nih ya? Sholat di atas binteng siapa nggak begitu? Hah? Boleh nggak? Kudu ngulang sholat nggak? Kalau sholat id kan boleh sendiri, boleh nggak? Boleh sendiri. Kita elak nih, gitu. Elak nih ke masjid. Oh kakak ada kilo-kilo aja, itu dia apa? Ya. Sholat id sendiri boleh. Cuman gak ada kesunahan khutbah, karena kalau dia khutbah siapa yang mau dengerin, iya nggak? Gitu. Coba nih gimana ini sholat di atas binteng gimana? Boleh, kan dicor itu, iya nggak? Kecuali emang benar-benar di bintengnya, benar-benar di bintengnya boleh. Sejadah nih, sejadah. Kemudian di sejadah itu kotoran cicak, kayak cicak lah yang masih basah. Kita lihat cicak lagi kumpul, kita ambil cicak. Bunganya kan banyak, jadinya kita mau sujud atau sejadah itu hukumnya suci apa enggak? Masih bisa nggak dipakai? Bisa, sholat aja terus, cuman jangan nyenggol gitu, jangan pakai di apa namanya, dicolek, jangan, apalagi dilangkain aja gitu, asal selama dia umpamanya kita sujud sejajar sama dada kita nih, asal nggak nempel nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terus habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nariknya sejadah ya, karena kan kalau dia jatuh dosa, kita ngotorin masjid ya. Mendingan ngerokok di masjid ketahuan gak ada dosanya. Wih benar, kalau ngerokok di dalam masjid kan hukumnya sama dengan hukum makan dan minum di dalam masjid, gak masalah. Jadi besok-besok kalau dia ngerokok dalam masjid, diemin aja gitu, tanya rokoknya apaan bang gitu. Asal jangan sin aja ya, kalau sin agak berabe ininya nyarinya ya. Itu jadi wajib nggak buat kita mengetahui itu, wajib ya. Hukum-hukum kayak gitu wajib ya, kita tahu biar kita bisa perbaiki ibadah kita. Saya dikasih anuan ini ikan emas sama gerame, cuman dia saya tahu mancingnya mancing bayaran. Gimana ya di ikan ya? Boleh nggak? Boleh nggak dimakan?
jangan dimakan, matengin dulu, matengin dulu baru makan. Nggak apa-apa kalau emang orang yang apik dia nggak mau makan, tapi kalau makan juga nggak dosa. Kenapa? Karena itu orang mancing bayar, asasnya ridho sama ridho gitu. Jadi yang punya empang sama dia nggak masalah gitu, dia mau nyeburin berapa, kena berapa juga, terus bayar berapa, udah redo aja, udah nggak apa-apa. Jadi makannya gitu buat kita nih nggak masalah ya. Wa qad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yaftaruna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa sejak Allah ciptakan mereka, malaikat itu senantiasa ruku, sujud, tasbih, mensucikan Allah. Kemudian tidak ada sedetik pun lalai itu malaikat dalam ruku, sujud dan tasbihnya. Itu nggak pernah malaikat pakai meleng, nggak ada. Malaikat meleng gitu, nggak, ya, nggak pernah. Wala yastaghiluna bi ghairi. Malaikat juga nggak pernah ngerjain hal-hal selain daripada ruku, sujud, tasbih, takdis, nggak ada. Ya, nggak ada yang kali malaikat melihat WA, nggak ada. Ya, detik pun nggak pernah. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun subhanak wa lakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatik. Nanti pada hari kiamat itu malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang enggak pernah maksiat, yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti malaikat berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, dan bagimu segala jenis puji tertentu, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak pernah mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Itu malaikat yang gak pernah maksiat ngaku bahwa kami gak pernah mengenal engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Itu malaikat. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak pernah menyembah engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Bagaimana sama kita ya, yang ibadahnya mungkin bisa dibilang rajin tapi maksiat tekun. Kita nih, terutama yang paling gampang banget kita kerjain maksiat mata, ya enggak? Maksiat mata. Kadang-kadang kita cari-cari itu maksiat mata. Ya, apalagi udah ada apa namanya, apa sih, handphone. Ya, handphone. Itu makanya aku curiga, Pak, kalau anak main handphone mulu, apalagi dia usia balik, ya betah banget di dalam kamar gitu. Betah di dalam kamar itu hati-hati dah ya. Kalau orang betah banget di dalam kamar kan dia nggak betah kemana-mana, bener kan? Orang betah banget dalam kamar nih, dia nggak betah kemana-mana dia. Jadi harus diwaspadai, sebab kejahatan bukan saja terjadi karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Wa qad qala ba'dul ulama'i
inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Dan sebagian ulama mengatakan sesungguhnya firman Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bisa juga diartikan takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Mansukhun itu dihapus, biqaulihi hukumnya maksudnya dihapus, biqaulihi fattaqullaha mastata'tum, ya, dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum, ya, takutlah kalian kepada Allah semampu kalian, takwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Jadi model kita semampu kita aja dah, ya, semampu kita. Kalau kita memang maksimalnya segitu, ya segitu kita kerjain, gitu, ya. Kita manfaatin, ya, selama Allah masih berikan hidup kepada kita. Coba kalau kita udah uzur, ya, itu udah gak enak, Pak. Jadi kalau ada istilah ada orang sakit yang masih ada harapan sembuh, datang puasa, dia boleh nggak puasa dulu dan nggak wajib bayar fidyah, nggak usah. Nanti aja kalau udah sehat di luar Ramadan dia qadha, gitu. Tapi kalau orang yasqabu bi ghairi alam, dia sakit tanpa penyakit, maksudnya dibilang sakit kayak sehat, dibilang sehat, ya emang kayak orang sakit. Itu dalam bahasa agama sakitnya itu lam yurjabuhu, ya, dia tidak ada harapan sembuh, gitu. Nah itu kan buat kita nih anaknya, kita kudu pikirin tuh, wajib kita bayarin fidyahnya. Satu hari ia tinggalkan puasa, satu mud kita bayar. Boleh digabung. Kalau tahun ini menurut jadwal 30 hari 30 mud, ya kalau ngitungnya ribedan dikit, lempengin aja lah. Satu mud itu kan 5/6 liter beras, nggak ada 1 liter. Tapi karena ribet ngitung satu mudnya, lempengin aja di 1 liter dikali 30. Awal Ramadan boleh tuh kita kasih itu mud fidyah buat orang tua kita yang ngalamin karena sepuh, gitu, udah sepuh, ya. Terus kemana kita kasih? Ya ke fakir miskin. Boleh nggak satu orang miskin aja kita kasih buat dia semua? Boleh, nggak apa-apa, boleh, ya. Gitu. Karena emang bang bagaimana kalau umpamanya dia habis sahur, begitu subuh dia ngerokok di luar, gimana? Udah model begitu, gitu. Sahur di sahur dia, tapi begitu subuh dia ngerokok, gitu. Udah begitu kondisinya, nah itu lambiur jabur, itu enggak penyakit yang udah diharapin sembuhnya, udah nggak ada harapan sembuh, gitu. Orang udah kebangetan, udah mau tua. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala taqilun, gitu, iya. Lebih good jam 10 udah rapi banget sholat, ya usolli fardhu zuhri rakataini lillahi ta'ala. Itu orang begitu udah rufi'an kolam, udah dia kerjain menurut kita sebuah kejahatan juga, udah Allah malaikatnya udah kagak boleh catat tuh kan, gitu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia kasih lama hidup buat orang model itu, Allah pengen bertemu dengannya dalam kondisi dia sudah tidak ada dosa lagi, gitu. Jadi jangan kita bilang, oh itu orang sakitnya, gue tahu banget itu
Gue masih umur 3 tahun, sampai gue umur 45 tahun masih sakit aja, masih ada aja orangnya gitu. Itu jangan begitu. Itu banyak para wali sakitnya lama-lama, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen jumpai dia dalam kondisi seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, ya, gitu. Jadi jangan sampai kita salah, wah dia lama tuh sakitnya, ilmunya dipakainya banyak banget gitu. Ada aja kan omongan begitu ya, wah dia ambil ilmunya gitu, kudu dibuang-buangin dulu gitu. Enggak. Jadi kita husnuzon, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjumpainya dalam kondisi yang benar-benar bersih, tidak ada dosa, ya. Ini bapak-bapak juga nih, kalau misalnya malam takbiran ada yang meninggal, kaku banget ya. Malam takbiran, ada yang meninggal, luar biasa, bagus banget itu. Coba kan jadi ngerepotin orang. Repotin, ya. Kalau kata malaikat lu tunggulan sih lo kemarin-kemarin gitu. Tapi ini sih maksudnya dosa, maksud saya dosanya diampunin, kemudian sehat walafiat gitu. Orang kalau sehat pasti hidup, bener ya? Jadi saya nggak pakai ngomong mudah-mudahan panjang umur, ya kan? Kalau panjang umur belum tentu sehat pak, bener ya? Tapi mudah-mudahan nih semuanya nih, ya, mudah-mudahan semuanya kita nih ibadah kita, sholat tarawih kita, puasa kita, semuanya dikabul, diterima Allah, diridhoi Allah, dan kita senantiasa dalam sehat walafiat. Gitu. Jadi orang kalau dia sehat pasti hidup, ya, dan nggak ada penyakit yang macam-macam, ya. Itu kan di Kalimantan ada tuh seorang anak umur berapa tahun, 16 tahun apa perempuan, kasihan tuh. Dia kalau tidur pak 4 hari baru bangun. Benar ini ada yang begitu. Kalau tidur 4 hari baru bangun. Jadi orang tuanya nungguin dia bangun kayak nungguin orang pulang haji. Itu bagaimana itu? Ini kan imbasnya kepada pengapalan hukum. Itu kalau begitu sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya bagaimana itu? Apa wajib diqodho? Apa bagaimana? Kalau puasa Ramadan bagaimana? Gitu. Ya, jadi kalau mau tahu jawabannya ikuti episode berikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat limpahan ampunan, berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.